Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semuanya sehat ya. Pastikan semuanya jaga kesehatan, pastikan imunnya sangat kuat, kemudian pastikan menjaga diri dan keluarga teman-teman ya, dimanapun teman-teman berada. Oke, video ini akan menjelaskan tentang tugas yang kemarin saya berikan ya. Jadi terkait dengan percabangan sistem pendukung keputusan sederhana ya. Jadi sebenarnya sistem pendukung sederhana ini teman-teman bisa nantinya ini mengembangkan ke sistem pendukung keputusan yang dengan menggunakan metode-metode yang ada gitu ya. Konsepnya sama gitu ya, ada input, proses, output. Kalau kita yang kemarin ini untuk tugas yang saya berikan ini, prosesnya simple gitu. Prosesnya simple, hanya menambahkan. Kemudian kalau misalnya 6 nanti keluarnya apa, 5 itu keluarnya apa, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau di tingkatan yang lebih tinggi lagi, prosesnya ini menggunakan metode-metode yang memang sudah diakui dan sudah tingkat akurasinya sudah cukup tinggi gitu ya. Jadi inputnya sama, teman-teman bisa misalnya contohnya menantu idaman ya, siapa nama menantunya, beragama apa tidak, keluarga baik-baik atau tidak, sama. Tapi nanti di prosesnya dengan menggunakan metode yang memang sudah diakui dan tingkat akurasinya tinggi, sehingga nanti hasilnya apakah recommended atau tidak itu lebih akurat dibandingkan kalau misalnya kita hanya menjumlahkan seperti ini gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti challenge kedepannya adalah di prosesnya ini, input output bisa jadi sama, tapi di prosesnya ini, sehingga nanti keluaran yang dihasilkan atau outputnya ya itu benar-benar valid dan bisa dipercaya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit. Kemarin kita ada 2 tugas yang saya berikan ya. Jadi aplikasi untuk menantu idaman ya. Jadi yang pertama ini masukkan calon menantu ya. Kemudian pilih 1 atau 2 ya, 1 atau 0 ya. Kalau misalnya 1 itu jawabannya, kalau 0 itu jawabannya tidak. Artinya nanti yang ditanyakan adalah close question, ya atau tidak ya. Jangan sampai teman-teman nanti menanyakannya seperti ini, warna kulitnya apa? Nggak bisa close question itu ya. Jadi close question ya bisa dijawab dengan ya atau tidak gitu ya. Atau misalnya penghasilan per bulannya berapa, ya nggak bisa juga gitu ya. Artinya nanti untuk studi kasus yang pertama ini harus close question, harus bisa dijawab dengan ya ataupun tidak. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya ya. Apakah beragama, apakah dari keluarga baik-baik, apakah ganteng, berpendidikan minimal S1, orangnya baik, dan seterusnya. Artinya nanti setelah dijelaskan ada output ya, ada output, pilihan iya itu 1, pilihan tidak itu 0. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan kita proses. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini ya, kita bisa langsung lihat saja ya. Mulai kemudian ini masukkan calon menantu. Oke, ini saya kebalik ya. Boleh teman-teman. Oke, kalau misalnya sesuai dengan flowchartnya, berarti yang pertama adalah siapa nama calon menantu Anda. Kemudian yang kedua adalah ini adalah output biasa ya. Pilih angka 1 jika jawaban ya, 0 jika jawaban tidak. Oke. Jadi yang kedua ini sudah selesai ya. Kemudian yang ke-1 udah selesai, yang kedua udah selesai. Yang ketiga sekarang. Nah, ini adalah banyak pertanyaan langsung. Ya, langsung kita tuliskan pertanyaan di sini. Apakah beragama? Nah, ini nanti karena dia integer, maka kita tuliskan int di depannya. Kemudian hasilnya yang dituliskan oleh user, apakah beragama tidak, ya atau tidak, 1 atau 0, itu nanti masuk dalam variabel key1. Gitu ya. Terus yang kedua adalah apakah dari keluarga baik-baik, ganteng atau cantik, berpendidikan minimal S1, orangnya baik, berpenghasilan mapan. Simpel ya sampai di sini ya.
Cukup jelas ya? Gampang ya? Gampang. Selanjutnya, selanjutnya. Teman-teman sebenarnya tinggal melihat flowchart dari saya saja. Ya, tinggal melihat flowchart dari saya. Kemudian di sini ada totalnya. Ya, kemudian di sini ada totalnya. Oke, totalnya berarti dijumlahkan saja semuanya ya. Saya di sini ada apa tadi nih? Ada keluarga, agama, baik, dan terlalu panjang. Saya langsung tadi masukin dalam variabel Q1 sampai Q6, kemudian dijumlahkan. Ya, karena totalnya di sini yang kemarin saya minta hanya menjumlahkan saja. Kemudian selanjutnya, apabila totalnya 6, ya, totalnya ini hasilnya adalah 6, penjumlahan dari Q1 sampai Q6, maka akan keluar sangat-sangat recommended. Total sama dengan 6, maka keluar sangat-sangat recommended. Total sama dengan 5, keluarnya recommended menjadi menantu Anda. Total 4 cukup recommended, 3 kurang recommended, 2 tidak recommended, 1 sangat tidak recommended. Else artinya 0 ya. Saya tuliskan saja 0 di sini daripada elif total 0 ya. Mendingan saya else, pasti nanti sisanya adalah 0 gitu ya. Selain tadi penjumlahan tadi ya, pasti adalah nilainya 0 selain 5 6 5 4 3 2 1. Kemudian saya tuliskan saja else, cari menantu lain dan jauhkan si nama tadi dari anak Anda. Gampang ya? Gampang ya? Gampang. Kemudian setelah tadi udah keluar, nanti langsung end. Ya, kalau keluar recommended nanti langsung end dan seterusnya sampai cari menantu lain juga langsung selesai. Oke, coba kita jalankan. Kita jalankan ya. Oke, kita coba. Oke, ini semua jawaban harus dijawab dulu. Beda dengan studi kasus yang kedua. Apakah beragama? Ya. Keluarga dari baik-baik? Ya. Ganteng, cantik misalnya? Ya. Oh, sorry. Ini... Oke, siapa nama calon ya tadi ya? Tadi saya menjalankan di saat tadi masih ada perubahan ya. Siapa nama calon Anda? Misalnya jangan Irwan deh. Siapa ya? Saya belum kenal semuanya ya. Misalnya Jerry ya. Jerry. Pilih angka 1 untuk jawabannya, 0 untuk jawaban tidak ya. Apakah Jerry beragama? Iya. Keluarga baik-baik? Ya, misalnya seperti itu. Ganteng dan cantik? Ganteng atau cantik nih? Ganteng, ya anggaplah ganteng ya. Ya ganteng. Kemudian berpendidikan minimal S1, misalnya udah lulus ya, S1. Kemudian orangnya baik. Kemudian berpenghasilan mapan, misalnya belum berpenghasilan mapan karena baru lulus, misalnya ya. Misalnya 0. Kemudian Jerry recommended menjadi menantu Anda. Dari jawaban yang dimasukkan, ini adalah 5 ya. Total 5, maka Jerry namanya ini tadi yang kita masukkan recommended menjadi menantu Anda. Gitu ya. Oke, kita jalankan lagi. Misalnya Tole misalnya ya. Nama menantunya Tole, beragama tidak gitu ya. Keluarga baik-baik tidak. Misalnya tidak semua ya. Oke. Cari menantu lain dan jauhkan Tole dari anak Anda. Gitu ya. Misalnya siapa lagi nih? Siapa lagi ya? Saya lupa nama-namanya. Sorry. Misalnya Aisyah gitu ya. Aisyah, namanya adalah Aisyah. Apakah Aisyah beragama? Ya. Keluarga dari baik-baik? Ya. Ganteng atau cantik misalnya? Ya. Perbandingan minimal S1? Ya. Orangnya baik? Ya. Penghasilan mapan misalnya punya bisnis yang memang sudah mapan gitu ya. Oke. Aisyah sangat-sangat recommended menjadi menantu Anda. Simple ya. Simple. Jadi gampang sekali untuk studi kasus yang pertama ini ya. Teman-teman mengikuti flowchart dari saya, teman-teman bisa mengerjakan itu. Oke, kemudian yang kedua. Adalah, nah ini ya, saya langsung saja ya, nggak usah ngetik ya. Karena supaya menghemat waktu, nanti kalau saya ngetik, waktunya nanti akan lama lagi ya. Oke, nah yang kedua ini sebenarnya adalah nested if. Apa itu nested if ya? Nested if. Kurang jelas ya.
Sorry, saya belum nyiapin pulpennya. Nested if ya. Ya, saya di sini aja ya. Nested if. Apa itu nested if? Nested if adalah if bersarang. If bersarang. Ya. Jadi nested if ini adalah if bersarang. Artinya di dalam if itu ada if lagi. Nah, untuk menyelesaikan studi kasus yang kedua ini teman-teman harus menggunakan nested if atau if bersarang. Oke ya. Oke, kita lihat nih. Ya, mulai kemudian jawab dengan ya atau tidak. Ada output nih. Jawab dengan ya atau tidak. Silakan jawab dengan ya atau tidak. Ya, ini adalah cara menjawab atau cara menjalankan aplikasinya ya. Kemudian selanjutnya, oke, ini ada input. Apakah bulan ini berakhiran ber? Oke, saya munculkan nih. Apakah bulan ini berakhiran ber? Saya tuliskan input saja karena memang dia string. Ya, jadi input saja. Saya simpan dalam variabel key 1. Selanjutnya, oh ternyata ada decision. Oke, selanjutnya ada, nah ini. Ya, selanjutnya decision, namanya decision di sini, ya sudah berarti di situ ada if. Ya, key 1 atau tanya 1 ya. Kalau misalnya di flowchart saya tuliskan question 1 ya, key 1 sama dengan ya. Ya, jika ya, maka ada pertanyaan. Apakah udara lembab? Nah, ini yang dimaksud. Ya, jadi ketika key 1 ini ya, maka akan ada pertanyaan. Setelah pertanyaan tersebut, nanti ya akan ada decision lagi. Setelah pertanyaan tersebut nih, ya akan ada decision lagi. Nah, decisionnya ini if di dalam if. Ya, if di dalam if. Yang perlu teman-teman perhatikan dari Python adalah teman-teman tab di sini ini berpengaruh. Ya, ini berpengaruh pada struktur. Ketika teman-teman membuat if seperti ini ya, kemudian statementnya di mana? Statementnya adalah ya ini. Statement yang ada di dalam if ini adalah diberikan tab. Baru kita buat statementnya di sini. Kemudian selanjutnya di sini ada if lagi. If ini apakah berdiri sendiri? Tidak. Ada di dalam if ini. Kenapa? Ya karena masih di dalam tab si if yang pertama. Ya, kalau misalnya teman-teman buatnya di sini beda lagi nanti hasilnya. Ya. Temannya buat lagi di sini tanpa tab, itu beda lagi hasilnya. Dia berdiri sendiri lagi, bukan bagian dari if sebelumnya. Itu ya teman-teman perlu perhatikan. Ini bedanya dengan Java. Jadi tab di sini ini sangat-sangat berpengaruh pada Python yang menunjukkan bahwa struktur dari percabangan itu sendiri maupun perulangan itu sendiri. Ya, oke. Tanya 2 ya. Ketika udara lembab, jika key 2 disimpan dalam variabel key 2 ya. Jika key 2 adalah ya, maka statementnya adalah key ada pertanyaan lagi. Langit gelap atau tidak. Gitu ya. Nah, kemudian disimpan dalam variabel key 3. Apakah langit gelap? Ya, kemudian disimpan dalam variabel key 3. Kemudian selanjutnya ada nested if lagi, ada if lagi di dalamnya. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pada studi kasus kedua ini sama seperti pohon keputusan. Ya. Sama seperti pohon keputusan ya. Jadi ya atau tidak, jika ya nanti ya-nya kemana, tidaknya kemana ya. Ketika yang tidak yang sebelumnya nanti ya-nya kemana, tidaknya kemana. Jadi ini seperti pohon keputusan ya. Key 3 sama dengan ya. Kalau misalnya Key 3 sama dengan ya, jika ya berarti kemungkinan besar turun hujan. Selesai. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat yang else-nya, yang tidak-tidaknya. Untuk key 1 ya, tanya 1, jika tidak, else-nya di mana? Ya di sini. Ya. Ketika statementnya key 1 ini nggak ada yang benar ya, maka dia masuk ke else. Else-nya di sini.
else-nya bukan di dalam statement ya, beda ya. Ini adalah statement dari Q1 atau percabangan yang pertama. Ketika ini nggak ada yang true ya, statement ini tidak true ya, maka dia masuk ke else. Else ini dia ya sejajar dengan if-nya. Ya, else-nya ini sejajar dengan if-nya. Kemudian Q2 ya, pertanyaan kedua, jika tidak, maka cuaca kemungkinan terang. Q2 ini else-nya di mana? Di sini. Ya, else-nya di situ. Kemudian Q3 ya. Q3 ya. Oke, ketika dia tidak true ya, berarti else-nya di mana? Nah, di sini. Siap-siap turun hujan. Tidaknya ada di sini ya. Tidak siap-siap turun hujan, maka dia sejajar dengan Q3. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba jalankan. Oke, yang pertama nih ya, apakah bulan ini berakhiran ber? Kita coba ya dulu. Apakah udara lembab? Ketika ya berarti kan masuk ke statement ini. Apakah udara lembab? Misalnya ya lagi. Ketika ya lagi, ya, Q2 ini ya, maka masuk ke sini. Apakah langit gelap? Ya, saya coba jawab ya lagi. Oke, maka keluar. Jika Q3 ya, maka keluarnya adalah kemungkinan besar turun hujan. Kemungkinan besar turun hujan. Ya, saya coba jalankan lagi. Apakah bulan ini berakhiran ber? Tidak. Selesai. Ketika tidak, maka statement ini tidak dieksekusi, melainkan nanti langsung ke else. Hari cerah, tidak turun hujan. Simpel ya. Coba saya jalankan lagi ya. Bulan ini November, ya. Kemudian udara lembab nggak? Kita coba lihat. Lembab, cukup lembab. Apakah langit gelap? Tapi tidak. Keluarnya apa? Siap-siap turun hujan. Tetap siap-siap turun hujan ya. Yang keluar adalah siap-siap turun hujan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya sekarang ya. Silakan teman-teman yang ngerti jawabannya ya, silakan bisa jawab di komentar YouTube. Nanti akan saya berikan nilai keaktifan ya. Silakan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda, itu silakan dicantumkan ya, skripnya apa. Ya, kalau misalnya sama saya tidak anggap ya. Jadi saya anggap kalau sama itu saya tidak anggap. Oke. Sekarang pertanyaannya apa? Ya, nanti saya berikan poin plus 100 ya. Jika saya jalankan, apakah bulan ini berakhiran ber? Saya tulisnya dengan Y besar dan A kecil. Dijawabnya apa? Seakan-akan tidak menuliskan ya ya. Ini adalah jawaban untuk tidak. Jawaban else. Hari cerah tidak turun hujan. Padahal saya tulisnya ya. Nah, bagaimana caranya supaya ketika kita menuliskan Y besar A kecil atau Y besar A besar atau Y kecil A besar, itu tetap dibaca ya. Sehingga nanti dia akan masuk ke statement true-nya. Atau pertanyaan selanjutnya. Oke, silahkan dijawab teman-teman ya. Skripnya apa, kemudian bisa langsung jawab di kolom komentar. Nanti akan saya berikan poin plus 100, kemudian yang kedua plus 90 dan seterusnya. Oke. Jadi ini simple banget. Ini adalah contoh SPK sederhana atau dengan menggunakan metode pohon keputusan. Kalau teman-teman masuk dalam studi kasus yang lebih advance lagi atau skripsi, teman-teman tidak semudah ini ya, sedikit ini. Pasti ada banyak nanti. Jika bulan ini berakhiran bertidak, mungkin ada banyak turunan lagi di sana. Ya, ini hanya contoh simpelnya dulu. Saya harapkan teman-teman bisa paham dengan contoh sederhana ini, sehingga teman-teman bisa mengembangkan dalam studi kasus yang lebih baik lagi, atau yang lebih advance lagi. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan dari tugas yang saya berikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita lanjutkan dalam masuk dalam pengulangan. Oke, saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.